Setelah beberapa menit berlalu, mungkin sekitar 20 menit, gadis konyol itu masih belum keluar juga dari kamar mandi. Setelah tadi teriak-teriak memanggilku dengan suara cemprengnya itu, yang membuatku kaget karena aku kira dia jatuh di kamar mandi. Akhirnya aku pun bangun dari ranjang dan menuju kamar mandi untuk memastikan gadis konyol itu baik-baik saja. Bukannya gimana ya, aku takut dia itu pingsan di kamar mandi karena kelelahan menyambut tamu undangan tadi siang. Sesampainya aku di depan pintu kamar mandi, kok aku kayak dengar ada orang lagi cuci baju ya. Apa gadis konyol itu sedang mencuci baju pengantinnya? Ya kali, baju pengantin yang segitu gedenya dicuci pakai tangan, kan ndak mungkin. Karena penasaran, aku pun langsung membuka knop pintu tanpa diketuk terlebih dahulu. Dan betapa kagetnya aku saat melihat gadis toloyo itu sedang mencuci pakaian kotorku yang kurendam beberapa minggu lalu. "Kamu sudah gila ya? Kenapa malam-malam cuci baju?" tanyaku padanya. "Ya karena baunya udah ndak enak Gus. Ini kan juga baju yang saya tumpahin minuman, sampah, dan air comberan waktu itu," jawab Khadijah. "Iya, itu memang pakaian yang kamu kotorin waktu itu," sambungku. "Kenapa masih belum dicuci?" tanya Khadijah sambil mengucek salah satu baju kokoku. "Ya karena memang saya mau kamu yang cuciin," jawabku. "Lah kok gitu?" tanya Dijah kebingungan. "Ya kan kamu sendiri yang bilang waktu itu kamu mau mencuciin baju saya. Apa kamu lupa?" sambungku. Sedangkan Khadijah terus mencuci baju dan sarungku satu persatu. "Iya, saya ingat kok," jawabnya lemas. Mungkin dia sudah sangat lelah hari ini, ditambah lagi harus mencuci baju di tengah malam gini. Ini sebenarnya malam pertama apa acara cuci baju sih? Seharusnya kan kalau malam pertama itu penuh gairah dan kehangatan. Ini dia malah cuci baju penuh busa. Ndak dingin apa? Melihat Khadijah yang sudah penuh keringat dan menguap berkali-kali, aku jadi ndak tega lihatnya. Akhirnya aku pun ikut membantunya mencuci bajuku. "Sini, biar saya bantu kamu yang cuci, saya yang bilas," ditakung. "Ndak usah Gus, biar saya saja." "Gus, sana tidur saja, sudah malam," dia menolak bantuanku. "Ndak, saya ndak mau tidur kalau kamu ndak tidur. Kita tidurnya bareng-bareng, ini kan malam pertama kita," sambungku. Akhirnya acara cuci baju itu selesai juga sekitar jam 12 malam. Gus Alius sudah kembali ke kamar, sedangkan aku masih membersihkan tanganku yang penuh busa. Pengennya sih mau mandi, tapi karena sudah terlalu larut, jadi aku hanya ambil wudhu dan cuci wajah saja. Setelah itu aku menyusul Gus Alihi ke kamar. Sesampainya di kamar, aku terlihat dia sudah berbaring di ranjang yang penuh bunga itu. Aku jadi bingung, mau tidur di mana? Masa iya tidur seranjang sih? Kan malu aku tidur sama anak kiai yang baru kemarin aku kenal tapi sekarang sudah jadi suamiku. Aku hanya bisa berdiri mematung di depan pintu kamar mandi kebingungan, mau tidur di ranjang atau di sofa. "Ngapain kamu masih berdiri di situ? Ndak mau tidur? Cepat naik," ucap Gus Algi menaikkan oktav suaranya. Maksudnya dia menyuruhku naik ke ranjang atau kemana? "Naik kemana toh Gus?" tanyaku tak mengerti. "Naik ke atas genteng," jawabnya kesal. Dia ini gila atau gimana? Masa iya tengah malam begini aku disuruh naik ke atas genteng?
Dasar Gus kurang otak. Ya naik ke ranjang atuja. Memangnya kamu ndak mau tidur? Tanya lagi kesal. Tanpa pikir panjang akhirnya aku pun berjalan ke arah lemari untuk ngambil selimut. Ngapain jalan ke arah lemari? Mau tidur dalam lemari kamu kayak tikus? Tanyanya kesal padaku. Dia itu seenak jidatnya ya kalau ngomong, dasar Gus otak separo. Mau ngambil selimut, jawabku singkat sambil terus melangkah ke arah lemari. Ini sudah ada selimut, ngapain masih ngambil selimut lagi? Sambungnya padaku. Ya itu kan selimutnya Gus, masa kita tidur satu selimut? Jawabku. Kenapa kalau kita tidur satu selimut? Kamu alergi sama saya? Tanyanya lagi. Pengen banget ngomong gini. Ya saya alergi dekat Gus. Gus kan satu spesies sama virus dan kuman. Tapi ya ndak mungkin aku ngomong gitu. Dia kan anak kiaiku. Masa aku maki-maki ndak sopan kan namanya? Ya enggak, jawabku singkat sambil cemberut. Terus kenapa mau pisah selimut? Sambungnya. Ya karena saya mal. Kalimatku terpotong karena dia sudah nyerocos maunya. Malu lagi, ndak ada alasan lain selain malu. Buang tuh malu ke got depan pondok biar ndak bikin kamu on kebangetan. Sambungnya lagi. Dia itu seenaknya kalau ngomong asal ceplos saja. Ndak mikir-mikir dulu. Pengen banget aku sumpel tuh mulut pakai bantal. Karena aku tak ingin berdebat lagi lebih lama, akhirnya aku memilih untuk ngalah dan segera tidur di sampingnya menunggunginya. Tapi aku cuma kebagian sedikit selimutnya, dan itu membuatku kedinginan, apalagi setelah cuci baju tadi. Aku pun sedikit menarik selimutnya lebih banyak untuk menutupi tubuhku. Tapi dia malah menarik kembali selimut itu ke arahnya. Tapi aku ndak mau ngalah, aku tarik lagi saja selimutnya. Dia malah makin kenceng narik selimutnya. Jadilah kami saling tarik-menarik selimut tanpa ada yang berani berbicara. Tapi tiba-tiba, ndak usah ditarik-tarik, kenapa selimutnya aja? Ucap Gus Algi di belakangku. Mungkin dia sudah kesal. Tapi saya kebagian sedikit Gus, jawabku. Tapi saya juga kebagian sedikit kalau kamu tarik-tarik selimutnya. Tapi saya kedinginan, jawabku. Ya sudah, sini saya angetin di ketek saya, ucapnya yang membuatku jengkel. Dia pikir aku bocah yang bisa dikekepin di keteknya. Ya sudah kalau gitu saya ambil selimut lain saja, sambungku sambil beranjak turun dari ranjang. Berani kamu ngambil selimut lain, saya bikin kamu begadang malam ini, ancamnya padaku. Dia gila apa gimana? Dia pikir ini acara lagi ngeronda, mau begadang, dasarku sableng. Akhirnya aku pun kembali tidur membelakanginya. Tapi lagi-lagi tidurnya ngadep saya dong Cah. Masa ngebelakangin suami sih, dosa tahu, ucapnya lagi. Aku masih tetap tidak ngubrisnya dan pura-pura terlelap. Ndak boleh misu-misu sama suami lo Cah, dosa tahu, ucapnya lagi. Jenengan itu bisa diam ndak sih Gus, jawabku kesal sambil membalikkan posisiku jadi telentang.
Yo ngadep saya dong tidurnya. Masa malam pertama udah misu-misu sama suami? Sambungnya lagi. Tidak kuperdulikan kesalahanku. Akhirnya tanpa banyak bicara lagi aku pun tidur menghadapnya sambil memejamkan mata serapat mungkin. Karena kalau ngeladenin orang kayak dia itu sampai pagi ndak akan selesai-selesai nanti. Bisa ndak tidur aku semalaman. Ya Allah, kenapa dijadi kasih suami yang otaknya separuh? Jam 3 pagi aku bangun dan beranjak ke kamar mandi untuk menunaikan qiyamul lail. Kulihat Gus Algi nyenyak sekali tidurnya. Tanpa sadar aku malah memperhatikannya satu demi satu bagian inci tubuhnya. Mulai dari alisnya yang tebal, hidungnya bangirnya, rambut ikalnya, kulitnya yang putih bersih, juga bibirnya yang merah jambu menggoda. Aku ndak pernah menyangka akan jadi istri dari seorang lelaki berdarah biru seperti beliau ini. Kalau lagi tidur kayak gini dia itu kalem banget, polos banget gitu, liatnya kayak bocah ndak punya dosa. Tapi kalau udah bangun ada yang jadi perkara. Coba aja dia itu ndak nyebelin pasti gantengnya nambah. Tanpa sadar aku malah senyum-senyum sendiri memperhatikannya dari tadi. Duh gantengnya, benar ya kata anak Gus Algi itu gantengnya memang subhanallah. Tapi nyebelinnya itu loh yang na'udzubillah. Cerewet iya, keras kepala iya. Satu lagi dia itu suka maksa. Kalau udah A ya udah ndak bisa dirubah jadi B. Kok ada yang manusia yang kayak dia ini modelnya. Fisik sama sifatnya sangat jauh berbeda. Kalau dilihat dari fisiknya, orang pasti ngira dia ini lelaki yang baik, dewasa dan pengertian. Tapi kalau tahu aslinya, aduh, pengen banget bibirnya diulek pakai sambel. Apalagi pas mau nyerocos semuanya sendiri. Aduh, bikin kepala pusing tahu ndak. Tapi dia kok ndak bangun sholat malam ya. Malah kayaknya tidurnya anteng banget. Sebegitu lelahnya dia hari ini atau gimana? Aku saja yang baru tidur jam 12 masih bisa bangun kok buat sholat malam. Kok dia enggak? Sudahlah, mungkin dia lelah, gumamku sendiri. Akhirnya aku mengambil air wudhu dan sholat malam hingga subuh menjelang. Tapi kok Gus Algi tetap enggak bangun ya? Akhirnya aku memberanikan diri untuk membangunkannya sholat subuh. Kan dosa aku sebagai istri membiarkan suaminya ndak sholat, kecuali hanya sholat sunnah yang ndak apa-apa. Gus, bangun atuh, ini sudah subuh, ayo kita sholat, ucapku berusaha membangunkannya. Dia hanya bergumam pelan, lemas sekali kelihatannya. Meskipun begitu aku tetap membangunkannya dan mengguncang tubuhnya pelan. Tapi saat aku tidak sengaja menyentuh kulitnya terasa hangat. Gus, jenengan sakit toh? Tanyaku mulai panik. Ini pasti gara-gara bantu aku nyuci bajunya tadi malam. Dia kedinginan dan masuk angin. Dijah, saya dingin banget ya, ucapnya lemah sambil memegang tanganku yang ditempelkan di bawah pipinya.
Duh, jenengan demam Gus, sambungku, panik dan khawatir. Kok aku jadi khawatir gini ya? Tunggu sebentar, Gus, saya ambil kompres dulu, ucapku padanya. Aku langsung membuka mukenaku yang masih kupakai setelah sholat malam tadi. Aku pun langsung berlari menuju dapur yang ada di kediaman Umi dan Abah mertuaku. Dapur yang memang khusus untuk keluarga Kiai saja. Setelah mengambil pengompres, aku kembali ke kamar dengan segelas wedang jahe yang kubuat tadi saat di dapur. Sesampainya di kamar, Gus, ayo minum wedang jahenya dulu biar Gus merasa lebih hangat. Aku membantunya duduk sebentar untuk minum wedang jahe. Karena tadi katanya dia sangat dingin, makanya aku buatkan wedang jahe untuk membuatnya lebih hangat. Setelah itu aku membantunya lagi untuk berbaring. Lalu aku pun mengopresnya agar suhu tubuhnya menurun. Saya mau sholat, ucapnya. Ya sudah, tapi sholatnya berbaring saja nggih, pintaku. Iya, jawabnya singkat dan lemas. Aku pun membantunya untuk mengambil wudhu. Setelah itu kami pun sholat subuh berjamaah. Aku sholat di samping kanan Gus Algi yang sedang berbaring lemas. Aku kagum padanya, meskipun dalam keadaan sakit dia tidak meninggalkan sholat dan masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba dan imam bagiku. Entah apa yang kurasakan, aku bahagia bisa sholat berjamaah dengannya, meskipun dia mengimaminya dalam keadaan sakit dan harus sholat berbaring. Hari sudah pagi. Gus Algi masih terlelap setelah menunaikan sholat subuh tadi. Dia tidur lagi karena tubuhnya yang kurang fit. Aku pun sudah membersihkan kamar, mengganti kaset lama dengan yang baru. Aneh ya, masa ndak nyampe sehari nikah udah sakit. Dikira istri yang gimana nanti aku sama orang. Tapi ya sudahlah, aku pun pergi ke dapur dan membuatkan bubur untuk Gus Algi. Tidak lupa juga dengan segelas wedang jahenya. Saat di dapur aku bertemu Umi mertuaku dan kakak iparku, Neng Ayera, yang masih belum pulang ke rumah suaminya. Beliau memang tidak tinggal di sini setelah menikah. Beliau ikut pulang ke rumah suaminya. Kebetulan suaminya masih kerabatnya Kiai. Maklumlah, orang dari kalangan seperti beliau ini jodohnya pasti masih sama kerabatnya. Hanya Gus Algi saja yang berani menikah dengan pilihannya sendiri. Khadijah, sudah bangun dok? Tanya Umi mertuaku. Inggih Mi, jawabku. Ya sekarang aku sudah memanggil beliau dengan sebutan Umi. Maklumnya, bagaimanapun dia kan uminya suamiku. Ya meskipun beliau adalah ibunya iku. Masmu wis bangun dek? Tanya Neng Aira padaku sambil menggoreng tempe. Enggih, beliau lagi sakit Neng, jawabku pelan karena malu. Umi dan Neng Aira pun saling tatap saat aku katakan Gus Algi lagi sakit. Bukannya mereka khawatir, malah senyum-senyum tidak jelas ke arah. Apa maksudnya mereka seperti itu? Oh, lagi sakit toh, jawab Umi. Hebat ya kalian sampai ada yang sakit setelah melewati malam yang panjang, sambung Neng Aira, yang membuatku bingung sekaligus kaget. Kok beliau bisa tahu kalau kami tidurnya sampai larut malam? Hehehe, Neng kok tahu? Tanyaku sambil ngaduk wedang jahe. Mbak Yumu kan sudah lebih pengalaman dari kalian, sambung Umi yang sedang ngiris bawang. Pengalaman apa maksudnya? Aku ndak paham apa yang mereka bicarakan. Setelah bubur dan wedang jahe siap, aku pun kembali ke kamar. Mi,
Neng, maaf yo Dija ndak bisa bantu masak. Dija mau ngantar ini dulu ke kamar, izinku pada mereka. Iya, ndak apa-apa nduk. Umi tahu kok kamu pasti capek, jadi kamu temani saja suamimu. Nanti Umi sama Era nengok ke kamar kalian, jawab umiku. Inggih Mi, ya sudah Mi, Dija pamit dulu, sambungku lagi. Aku pun pergi menuju kamar membawa nampan berisi bubur dan segelas wedang jahe untuk Gus Alwi. Baru sehari nikah, dah jadi istri sudah seperti ini. Aku hanya heran saja dengan Umi masak putranya sakit ndak ada khawatirnya sih. Malah senyum-senyum yang membuatku ndak ngerti. Ya sudahlah,